Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data kembali menghadirkan video bermanfaat, yaitu mengenai cara perhitungan manual, koefisien determinasi atau R-square, regresi linear berganda di Microsoft Excel lengkap. Sebelum kita mulai melakukan perhitungan koefisien determinasi pada regresi linear berganda, kita perlu tahu terlebih dahulu kenapa kita perlu menghitung koefisien determinasi. Jadi tujuannya adalah dengan nilai koefisien determinasi kita dapat mengukur seberapa besar keragaman atau varians dari variabel bebas mampu menjelaskan keragaman atau varians dari variabel terikat. Ini rumusnya berbeda ya untuk yang dua variabel bebas yang berganda dengan yang sederhana. Untuk yang koefisien determinasi regresi linear sederhana, silakan tonton di video yang telah diupload sebelumnya. Jadi untuk yang dua variabel bebas, rumusnya adalah R kuadrat sama dengan B1 kecil topi dikalikan sigma X1 Y kecil plus B2 topi dikalikan sigma X2 Y kecil per sigma Y kecil kuadrat. Jadi ini adalah koefisien determinasi R kuadratnya, kemudian B1 topi dan B2 topi ini adalah estimasi koefisien regresi masing-masing dari variabel X1 dan variabel X2. Kemudian sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma Y kuadrat ini adalah hasil operasi dari perhitungan X kecil dan Y kecil. Karena ada dua, jadi X1 dan X2 kecil dan Y kecil. Jadi kita perlu menghitung dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Bahan-bahannya apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah Microsoft Excel. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung estimasi koefisien variabel bebas ya, B1 dan B2. Kemudian kita menghitung nilai X kecil, keempat kita menghitung nilai Y kecil. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, and share. Sebelum kita praktek langsung melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, silakan teman-teman bisa catat ya rumusnya. Jadi yang pertama kita membutuhkan rumus estimasi koefisien variabel bebas B1 ya. Ini rumusnya adalah seperti tercantum di layar ya. Jadi sigma X1Y dikali sigma X2 kuadrat min sigma X2Y kali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat min sigma X1 kali X2 dikuadratkan. Ya ini kecil semua ya, X1, X2, dan Y-nya. Kemudian untuk yang rumus yang kedua ya, yaitu yang B2 ini hampir sama ya dengan rumus yang B1, perbedaannya hanya di pembilangnya ya. Pembilangnya ini adalah sigma X2Y dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kali Y dikalikan sigma X1 kali X2 ya. Kemudian tadi kita sering menyebut X kecil, Y kecil ya, X1, X2 kecil, Y kecil. Jadi rumusnya adalah kalau X kecil ini adalah X besar dikurangi dengan X bar. Jadi X besar ini adalah data observasi atau data awal. Kemudian X bar ini adalah rata-rata dari X. Begitu juga dengan Y. Y kecil sama dengan Y besar dikurangi Y bar. Y besar ini adalah data awal atau data hasil observasi. Kemudian Y bar adalah rata-ratanya. Baik, untuk memudahkan kita langsung saja praktek menggunakan Microsoft Excel. Silakan teman-teman sekarang buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini untuk Microsoft Excel, di sini ada dua variabel bebas yaitu biaya iklan brosur X1 dan jumlah salesman X2. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah penjualan motor atau Y. Nah, di sini saya sudah buatkan template-nya ya. Jadi ada Y kecil, X1 kecil, X2 kecil. Kemudian di sebelah kanannya, ini adalah hasil pengoperasian dari X kecil dan Y kecil. Ya.
yang dibutuhkan untuk menghitung nilai B1 topi dan B2 topi. Nah, nilai B1 topi dan B2 topi ini kita butuhkan untuk menghitung nilai koefisien determinasi atau R square. Ini sudah saya ringkan rumusnya, sehingga nanti nilai akhirnya ada di sini, koefisien determinasinya. Nah, di sini jadi dengan membuat template seperti ini, kalau kita sudah menghitung di tabel-tabel ini nanti otomatis nanti akan keisi sendiri ya. Baik, yang pertama kita perlu melakukan perhitungan penjumlahan ya. Jadi sama dengan sum, kemudian kita blok ya. Yang pertama adalah yang variabel Y dulu ya. Kemudian enter. Kemudian yang average adalah rata-rata ya. Rata-rata, buka kurung, kemudian kita blok ya, kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian kita copy semua ya. Untuk average kita copy ya. Caranya kita bisa tarik yang sum juga sama ya, kita tarik sampai yang fill color kuning ya. Ini adalah yang sum. Kemudian kita hitung yang pertama adalah Y kecil sama dengan Y observasi ya, 180 dikurangi dengan dari rata-ratanya ya, ini ya. 1068 dikasih tanda dolar atau F4, kemudian baru tekan enter. Kemudian kita tarik. Oke, kemudian yang kedua, X1 kecil sama dengan berarti X1 dikurangi dengan nilai rata-ratanya ya, 4,936. Jangan lupa tekan F4, baru kita tekan enter. Kemudian kita tarik juga. Kemudian X2 kecil sama dengan X2 dikurangi nilai rata-ratanya, yaitu 18,267. Jangan lupa tekan F4, baru kita tekan enter. Kemudian kita tarik. Selanjutnya Y kecil kuadrat, kita tinggal kuadratkan saja dari nilai Y kecil ya, dengan cara Y pangkat 2 ya, karena kuadrat. Enter, kemudian kita tarik. Selanjutnya X1 kuadrat sama dengan X1 sudah kita peroleh ya. Kemudian kita kuadratkan, enter. Selanjutnya kita tarik juga. Kemudian X2 juga sama ya. X2 sudah kita peroleh. Kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita tarik sampai ke bawah. Kemudian Y kali X1 ya. Y, kita lihat ini Y. Oke, dikalikan X1. Oke, kita tarik lagi. Kemudian Y kali X2. Y dikali X2. Enter. Kemudian kita tarik ya. Oke. Selanjutnya X1 kali X2 ya. X1 ini dikalikan dengan X2. Enter. Kemudian kita tarik. Oke, sampai di sini sudah kita lihat nilainya adalah 0,92. Nilai koefisien determinasi. Artinya apa? Interpretasi bahwa keragaman variabel terikat, ya kita sebutkan terikatnya apa, mampu dijelaskan berapa persen? 92,85% oleh keragaman variabel bebas ya. Tadi ada 2 variabel ya, X1 dan X2. Sedangkan sisanya, berapa sisanya? 100 kurangi 92,85, 7,15 ya. 15% mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model ini ya. Dalam model ini. Oke, sudah kita peroleh. Ya, jadi kita peroleh nilai yang ini ya. Oke, demikian cara perhitungan manual koefisien determinasi pada regresi linear berganda.
Saya tekankan bahwa untuk rumus antara regresi linear sederhana dengan variabel X hanya satu, dengan regresi linear berganda di mana variabel X-nya ada 2, ini ada perbedaan ya. Jadi silakan sudah saya buatkan video kedua-duanya, silakan dapat, dipelajari dan dipraktekkan langsung. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, terus dukung channel Kanurdata agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video Kanurdata berikutnya. Pamit dulu, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.